Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab request permintaan dari sahabat saya yang mana berkaitan dengan sebuah permasalahan Vespa. Namun di kesempatan kali ini itu saya akan membahas tentang masalah oli samping ya. Saya akan jelaskan sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan atau pengalaman saya pribadi. Ya. Ini Vespa saya yang satu ini super. Saya menggunakan oli samping ini dengan merek Castrol ya. Kemudian yang satunya lagi ini Vespa saya mempunyai dua Vespa. Yang satunya lagi ini Vespa PS tahun 81. Ini saya menggunakan oli samping. Saya menggunakan sel. Nah, pertanyaan yang sahabat tanyakan itu, Bang, untuk oli samping itu antara sel dengan Castrol itu bagusan yang mana? Ya, saya akan jelaskan sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan. Bukan berarti saya menjelekkan atau menjatuhkan sebuah merek oli samping, namun di sini saya akan menjelaskan kualitas ataupun hasil dari kedua oli samping. Ya. Untuk yang pertama, ini ada Castrol. Ini Castrol ya lumayan bertenaga, baik juga baunya harum. Ini untuk Castrol. Untuk tenaganya lumayan, namun sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan, ini untuk tenaganya memang lebih bagusan yang ini sel ya. Karena dulu saya membuktikan sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan. Terus pada waktu itu saya menggunakan oli samping yang bermerek abal-abal lah, bisa dikatakan itu mereknya itu merek ya kurang baik lah, ataupun belum terkenal, oli murahan lah bisa dikatakan kayak gitu saya gunakan. Kemudian untuk tenaganya itu tersendat-sendat dan juga kurang enak untuk dipakai. Pada waktu itu saya nggak percaya yang namanya oli samping kemungkinan kan sama kayak gitu lah. Untuk membuktikan hal tersebut, kemudian saya menggunakan Castrol. Saya ganti Castrol, untuk harganya juga lebih mahal dari oli yang tadi saya sebutkan atau merek acak-acak ya. Itu memang berpengaruh ya, berpengaruh. Saya menggunakan Castrol, kemudian untuk hasilnya lumayan bertenaga. Tapi setelah Castrol saya gunakan, saya coba lagi untuk merek yang lain lagi. Ini saya menggunakan sel ya, Advan ya, atau sel. Ini memang untuk kualitasnya itu lebih bagus yang sel. Di antara kedua ini, antara Castrol dan sel, saya menggunakan Castrol, kemudian saya menggunakan sel. Untuk tenaganya juga
Setelah itu saya menggunakan ini sel, memang cukup bertenaga. Iya. Jadi untuk masalah oli samping itu alangkah baiknya itu kita menggunakan yang merek itu yang sudah berstandar SNI lah, bisa dikatakan kayak gitu. Artinya itu merek yang benar-benar sudah teruji. Iya. Kemudian untuk oli samping yang harganya mahal itu, kalau bisa itu maksud saya harganya murah itu, kalau bisa ya jangan kita gunakan. Alangkah baiknya itu kita menggunakan oli samping yang berstandar lah. Iya. Karena sesuai dengan pepatah orang Jawa itu, rega nggawa rupo. Iya. Artinya itu dengan harga itu membawa kualitas. Ya, mungkin cukup itu aja. Semoga dapat dipahami. Sekali lagi mohon maaf, bukan berarti saya merasa sok pintar ataupun menggurui dan menjatuhkan merek lain. Namun ini hanya sebagai masukan, juga sebagai pertimbangan. Ya, ini sedikit ada tambahan untuk ukuran pada oli samping itu takarannya berapa. Ini sekalian saya jelaskan. Sebenarnya sih ada takarannya. Iya, takarannya itu bisa ada alatnya ya, atau tempatnya itu kita beli di online aja. Namun kita ambil cara mudah saja. Ini biasa saya gunakan itu menggunakan tutupnya. Ya, ini tutupnya. Untuk kastrol ini saya biasa gunakan itu untuk 1 liternya itu saya menggunakan 1 tutup botol. Iya. Kalau sesuai dengan pengalaman saya itu ya lumayan lah, tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Iya, ini 1 tutup botol pada kastrol. Lebih juga boleh, 2 tutup tidak apa-apa. Namun kalau kita gunakan dalam keseharian kita ya, kalau saya itu 1 tutup. Kemudian kalau untuk touring ataupun dengan jarak yang jauh ya kita gunakan lebih 2 atau 3 tutup. Karena sifat dari mesin itu bisa panas sehingga kita gunakan dengan jarak yang jauh. Alangkah baiknya ini sebagai pelumas ya. Ya. Yang jelas itu untuk keseharian itu saya gunakan 1 tutup, lebih juga boleh. Minimalnya itu 1 tutup botol ini kastrol. Oke. Terus yang kedua, ini pada bagian sel itu saya pun sama 1 tutup. Ini juga 1 tutup, tapi ini ukurannya agak kecil ya, kita perbanyak juga boleh, 2 tutup ya. Namun saya biasa menggunakan 1 tutup. 2 tutup juga boleh, tidak apa-apa. Namun kalau terlalu banyak oli samping itu juga kurang baik. Karena terlalu banyak kadar olinya itu sehingga untuk Vespa berbunyinya itu sulit. Iya, oleh karena itu saya menggunakan 1 tutup supaya mudah untuk berbunyi. Kalau terlalu banyak oli samping itu juga sulit untuk berbunyi. Itu sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan. Iya. Mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih telah berkunjung di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe ya, sebagai tanda persahabatan kita. Juga
Jangan lupa ditekan tombol like ataupun lonceng supaya mengetahui atau biar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari saya. Juga mohon maaf, ini bukan berarti saya menjatuhkan merek lain, namun sifat saya ini berbagi pengalaman, iya, untuk membandingkan kualitas. Semoga dapat membantu teman-teman, sahabat-sahabat semua, khususnya bagi para skuter-skuter pemula yang masih bingung ataupun masih ragu dalam menangani sebuah permasalahan Vespa. Terima kasih, mungkin hanya itu saja. Terima kasih, mungkin cukup itu saja. Salam mesin kanan oper gigi pakai tangan kiri dari saya, Edi Ervanto. Terima kasih.